Anda menyaksikan Special Report Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 bersama saya Andi Shalini. Tahun 2023 akan habis dalam hitungan hari. Sepanjang 2023 Indonesia masih menunjukkan kekuatannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Lalu bagaimana dengan ekonomi 2024? Untuk menjawab hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024. Dan langsung saja kita bergabung ke St. Regis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Yang kami hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif. Seluruh panelis high level dan moderators. Para pimpinan kementerian, lembaga, pemangku kepentingan, praktisi dan akademisi, perbankan dan lembaga keuangan, lembaga penelitian, mahasiswa dan media, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini pada acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia dengan tema Optimisme Penguatan Ekonomi Nasional di Tengah Dinamika Global. Bapak Ibu, dalam rangka memastikan tercapainya pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang, maka pertumbuhan ekonomi juga harus inklusif dan berkelanjutan. Keberlanjutan pertumbuhan ini harus diwujudkan melalui berbagai aspek, di antaranya aspek transisi menuju energi berkelanjutan, aspek pembiayaan yang berkelanjutan, aspek digital dan inovasinya, serta aspek SDM yang berbasis ekonomi berkelanjutan. Hadirin yang kami hormati, dalam mensinergikan berbagai aspek berkelanjutan ekonomi nasional, maka pada pagi hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui High Level Panel 1 yang akan dipimpin oleh moderator Andini Effendi. Langsung saja kita akan undang Andini Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita mulai sesi pertama pada hari ini dengan judul Strategi Kebijakan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Saya undang narasumber sesi pertama Bapak Arifin Tasrif, Menteri ESDM Republik Indonesia. Pak Arifin silakan bergabung. Kemudian ada Pak Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia. Pak Tiko, kami undang untuk langsung ke atas panggung Profesor Tetsuya Watanabe, President of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Profesor Watanabe dan Profesor Ari Kunchoro, Rektor Universitas Indonesia. Gentlemen, the stage are yours. Silakan bergabung bersama saya di sini. Waktu kita sangat singkat sekali, jadi kita berharap akan lebih dinamis. Kita berharap akan lebih dinamis untuk diskusinya. Sayang sekali tidak ada tanya jawab pada diskusi pagi hari ini. Dan saya langsung mulai ke Pak Arifin. Pak Arifin, mungkin kita berbicara soal transisi energi. Pak Arifin boleh sharing bagaimana evaluasinya nih Pak sepanjang hampir 5 tahun ini. Yang ini sudah oke. Yang ini aja Pak. Kemudian kalau kita berbicara soal strategi kebijakan transisi energi untuk sustainable growth, bagaimana evaluasinya saat ini dan apa yang akan ditargetkan ke depannya. Silakan Pak Arifin. Baik, terima kasih Andini. Selamat pagi semua Bapak Ibu sekalian. Jadi isu yang diangkat pertama kali adalah mengenai transisi energi. Ya memang kita memiliki target capaian untuk bisa mencapai
23% di tahun 2025. Tapi apa yang kita capai sekarang masih jauh. Ya, masih kurang lebih 60% dari target. Padahal waktunya tinggal 2 tahun lagi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kemarin adanya COVID. Kemudian juga kita masih harus mempersiapkan infrastruktur. Pertama infrastruktur, kemudian kita harus bisa meng-create demand. Infrastruktur sudah kita programkan, ya kita harus bisa membangun jaringan transmisi yang dapat mengakses energi baru terbarukan yang demikian banyak terdapatnya sumbernya di Indonesia. Kita harus memperbaiki lagi regulasi-regulasi kebijakan yang memang bisa menarik investasi. Kita harus meng-create demand. Bagaimana demand listrik yang baru, yang tumbuh cukup signifikan ke depan, itu semuanya diisi oleh energi bersih terbarukan. Kemudian kita juga masih dihadapi adalah proyek-proyek yang sebelumnya. Nah ini semuanya harus bisa kita atasi. Program-program efisiensi apa yang bisa kita lakukan? Kita juga memprogram efisiensi, antara lain bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber gas alam kita untuk bisa menggantikan LPG. LPG kita itu import lebih dari 5,5 juta ton per tahun dan trennya terus meningkat. Sementara kita memiliki gas yang masih berlebih yang kita ekspor dan kecenderungan produksi kita dalam negeri akan bertambah. Kita memenuhi beberapa discovery baru lagi yang kita percepat produksinya. Untuk itu transmisi perlu kita bangun. Transmisi listrik dan transmisi gas. Transmisi gas inilah nanti yang akan bisa menggantikan LPG untuk bisa masuk ke rumah tangga, ke restoran, hotel, ya, untuk bisa menggantikan LPG yang kita import. Ini juga aspek keamanan energi dalam negeri kita yang harus bisa kita tumbuh kembangkan. Kemudian kita juga harus bisa mengantisipasi ke depannya bahwa mekanisme daripada cross border carbon ini akan diterapkan. Nah ini harus kita antisipasi. Kita sudah merasakan perubahan iklim yang ada, ya kita bisa merasakan bahwa kemarin kita sesak hirup udara di Jakarta, ya batuk dan lain sebagainya. Nah untuk itulah kita harus membuat kebijakan-kebijakan baru, ya yang memang bisa mengattract masuknya energi baru. Kita harus melakukan segera konversi dari combustion fuel ke elektrifikasi. Ya, ini menjadi tantangan dan kita harus menumbuh kembangkan industri-industri pendukungnya. Karena tanpa kapasitas industri yang memadai, skala ekonomi itu sulit tercapai. Untuk itulah maka memang kita harus membangun infrastruktur energi, kita harus bisa menyiapkan energi yang mudah terjangkau dan menarik investasi sehingga investasi itu bisa banyak masuk ke dalam negeri. Terima kasih Pak Arifin. Ini saya ingin menyambung langsung tadi soal investasi, soal pembiayaan. Mungkin Pak Tiko bisa menjelaskan bagaimana nih kita untuk membiayai ini dan tantangannya apa? Karena kalau kita lihat 2024 mungkin juga lebih banyak dinamikanya yang akan terjadi, khususnya bagaimana kita bisa membiayai transisi berkelanjutan ini. Ya, makasih Andi. Jadi tadi dari Pak Arifin menyampaikan sebenarnya di dalam transisi energi ini ada 3 blok. Pertama blok untuk kelistrikan, kemudian untuk transportasi dan untuk kehutanan. Nah kelistrikan ini ada beberapa tantangan jangka pendek. Bagaimana kita memberikan insentif kepada para pengusaha yang melakukan pembangkitan usaha seperti coal fire, diesel dan sebagainya untuk transisi kepada renewables. Nah ini tentunya peran perbankan bagaimana memberikan persyaratan dan mengarahkan memberikan bunga lebih murah untuk pengusaha-pengusaha pembangkit yang mau menurunkan emissionnya.
dalam jangka pendek. Nah ini polisinya mulai kita masukkan ke dalam polisi di perbankan. Tapi kemudian untuk transisi kepada renewables, memang tantangannya ada dua. Tadi Pak Arifin menyampaikan pertama demand supply di PLN. Nah ini demand-nya udah mulai pick up, sehingga kita percaya di 2024 ini kita bisa mulai lakukan bidding dalam skala besar untuk renewables. Nah renewables kita juga ingin biddingnya ke depan tidak lagi dalam skala kecil, 50 mega, 100 giga, tapi kita ingin bikin block bidding, 1 giga, 2 giga, sehingga skalanya dapat dan percepatan untuk mengejar 24 giga renewables ini bisa terjadi dalam waktu 10 tahun ke depan. Nah tantangannya dengan skala besar 1 giga, 2 giga ini, misalnya solar panel ataupun hydro, itu adalah pembiayaan dalam skala besar dengan jangka panjang dan tentunya dalam US dollar. Ini yang memang dalam negeri masih belum ada sumber pendanaan US dollar jangka panjang. Oleh karena itu memang kita harus bisa mengengage international multilateral organization, ECA dan juga international banking community seperti melalui skema JETP dan sebagainya supaya ada pool of fund jangka panjang yang berskala besar. Nah, dari sisi equity sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan energi renewable skala dunia yang tertarik untuk masuk ke Indonesia. Kita lihat sebagai contoh beberapa tahun lalu kita resmikan power plant di Cirata floating oleh Masdar sebagai contoh. Kemudian ada perusahaan Saudi seperti Atswa dan sebagainya memang punya skala besar. Tapi mereka ingin block bidding dengan skala besar sehingga untuk economic of scale-nya tercapai dalam kapasitas yang memadai. Nah ini kita akan dorong melalui mekanisme procurement dan pembiayaan di PLN. Selain itu tadi Pak Arifin juga menyampaikan ada area-area yang harus dibiayai oleh pemerintah atau multilateral, seperti transmission, green grid. Green grid ARR-nya rendah, maka ini harus pemerintah atau multilateral yang mendanai supaya ini ada yang mendanai dalam konteks pendanaan murah jangka panjang juga untuk transmissionnya. Nah ini sedang kita skemakan dengan PLN supaya ada pembagian antara yang economically punya high ARR dengan yang memang lebih public service dalam konteks transmission. Nah kemudian untuk kehutanan ini juga menarik bahwa salah satu penurunan emission kita didorong oleh land use, deforestasi ya, termasuk nature based solution untuk konservasi hutan. Ini sebenarnya peluang besar karena Indonesia punya 120 juta hektar hutan. Nah kuncinya bagaimana mengunlock carbon trading. Kita sudah luncurkan local carbon exchange yang harapannya secara sertifikasi bisa masuk ke carbon exchange skala global dengan sertifikasi nasional. Nah nantinya kalau itu kita bisa masuk ke carbon exchange skala global, maka akan ada perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi perusahaan yang berfokus kepada kehutanan untuk melakukan reforestasi atau mencegah deforestasi. Nah ini kita juga sekarang lakukan skema ini supaya seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di kehutanan, bahkan BUMN seperti Perhutani bisa melakukan investasi untuk nature based solution, konservasi hutan, dan nantinya bisa mendapatkan revenue dari melakukan carbon exchange secara domestik maupun global. Nah kemudian blok terakhir terkait dengan EV. Nah EV ini ada dua tantangan. Pertama bagaimana ekosistem EV-nya yang sekarang sedang kita bangun bersama dari nikel sampai dengan ke battery pack. Itu kita sedang bangun ada dua ekosistem di Indonesia yang bersama Antam dan kita juga sedang proses dengan Vale, dengan Pak Arifin bagaimana ada 3 ekosistem baterai yang kita bangun. Nah ini tentu butuh pendanaan skala besar termasuk pembangunan upstream-nya, midstream-nya, pembangunan edge pulse smelter dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus meng-create juga demand side-nya. Dan demand side-nya ini kan bagaimana meningkatkan dan memberikan subsidi kepada masyarakat untuk peningkatan akselerasi konversi ke EV. Dari sisi baik mobil maupun motor. Nah ini juga kita harus dorong termasuk pembiayaan di consumer side-nya. Bagaimana bank mulai membiayai pembelian motor listrik, mobil listrik dan sebagainya dengan skema yang bisa mendorong masyarakat untuk konversi ke mobil listrik. Jadi ini satu ekosistem yang besar, transisi energi ini, ada ekosistem power, ekosistem hutan dan ekosistem transport. Nah ini kita lagi rancang berbagai skema, tapi tentunya tidak mungkin ini berhasil tanpa dukungan pendanaan internasional, terutama dengan skala besar dan dengan tenor yang panjang. Okay, I'll move on to Professor Watanabe. So you've heard of what we've done and then the current existing program that we want to push forward for Indonesia. What maybe from you can share your insights and what can we done more so we can make this program more sustainable and also successful. Thank you very much. In general, in terms of digital economy, Indonesia, the agenda on the digital economy is in a good shape, increasing the country's competitiveness, improve manufacturing performance and the productivity. And digitalization can help the economy to achieve economic growth of 6 to 7%, increasing share of manufacturing, and also net export to overall GDP. This is made possible through the deployment of digital technologies, AI, cloud computing, and big data technology, and also comprehensive approach to innovation will be
has been very successful in the area of digital technologies. And also Indonesia has a fast-growing online market, and our research project predicted that e-commerce market will keep growing at average rate of 25% per year from 2021 to 2025. And Indonesia also stands out as one of the largest market of startup investment, surpassing Singapore currently. That is a huge development. Of course, there are some challenges to digital transformation, but Indonesia benefits from its relatively young population and demography and high literacy rate. Digitalization facilitating self-learning and online training, large pool of young and educated youth, people will be an asset for economic development in Indonesia in the coming future. This provides an environment conducive to leapfrog innovation. And I think one of the critical challenges for Indonesia is, as we discussed, Minister Arifin and Excellency discussed the energy transition, and it's one of the critical challenges is how to integrate sustainability in newly created digital economy to ensure that digital innovation becomes sustainable and inclusive. That's a challenge. So digitalization and sustainability can flourish together and achieve its twin goal of economic growth and net zero target. Business can promote energy efficient data centers, reduce economic waste, and ensuring responsible sourcing of digital materials. So in short, integrating sustainability in digital education and awareness program can also cultivate and change the mindset of young people, environmentally conscious among digital users in Indonesia. I wish I'm still learning Bahasa, so sorry to speak in English. No worries. We also provide translating device bagi Bapak Ibu yang butuh alat penerjemah. Kita sudah menyediakannya di luar, jadi mohon bisa minta ke panitia. Saya langsung ke Profesor Ari. Profesor Ari, kalau kita bicara soal transisi yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, tentunya kita butuh SDM yang siap. Nah, bagaimana nih dari kesiapan dari hulunya untuk mempersiapkan untuk masuk ke sisi industrinya, apakah sudah mencukupi SDM kita supaya SDM ini tidak hanya mampu tapi juga yang berkualitas. Kondisinya saat ini seperti apa? Ya, ada yang menarik ya, perkembangan terbaru. Perkembangan terbaru itu adalah Global Talent Index tahun 2023. Jadi Indonesia itu antara 2019 sampai 2023 itu memanjat 14 anak tangga. Nah, membaik. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi dari 2019 sampai 2023, itu ada COVID, ada masalah ketegangan geopolitik yang menimbulkan krisis energi. Jadi situasi eksternal itu memaksa memang transformasi pada sisi SDM. Ya. Jadi pada tingkat kecakapan individu untuk sektornya itu meningkat. Tapi ada catatan satu yang menarik. Kemampuan manajerial, knowledge managerial, ya, connecting the dot, ya, itu masih nggak ada. Ya. Jadi ini sangat menarik, ya. Saya ambil contoh misalnya rumah makan. Mungkin sebelum COVID dia tidak banyak menggunakan order online. Dia hanya bergantung pada pelanggan yang datang. Tapi COVID memaksa dia untuk menggunakan jalur yang lain. Setelah COVID, ternyata peminatnya juga masih ada. Sehingga dia menjadi hibrid. Tapi sekarang bagaimana? Dari yang tadinya hanya datang menunggu pelanggan, sekarang dia harus memanage
bisnis cabang online dan cabang offline. Itu yang disebut sebagai naik tangga. Dia harus melihatnya dari balkon. Nah, supaya berkelanjutan, sustainable, maka sistem pendidikan harus mereplikasi transformasi ekonomi yang terjadi. Jadi dia dengan kemampuannya yang ada, dia sekarang harus lebih sebagai manajer. Lalu bagaimana, siapa yang masak? Ya, dia bisa melatih orang, mungkin dari keluarganya. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Istilah agribisnis itu menggambarkan bukan hanya agriculture-nya saja, tapi ada bisnis yang lain. Mulai dari pembibitan, ya, sorting, pemilahan, sampai marketing online. Pertambangan juga sama. Dulu berpikir bahwa ini hanya pertambangan, sekarang karena geopolitik, mereka berpikir, oh bagaimana kalau kita melakukan recycling. Recovery rate-nya berapa? 90%. Oh kalau gitu yang ditambang tidak perlu terlalu banyak. Atau mencari material baru. Ya, misalnya tentang bagaimana CO2 bisa digunakan untuk tenaga menyimpan energi dengan merubahnya menjadi bubuk. Namanya sodium format, saya juga baru dengar. Rumus kimianya SCHNaO2. Nah itu perguruan tinggi bisa masuk. Ya, mungkin kalau individu perusahaan itu agak susah, karena mahal juga. Ya, kita bisa masuk. Jadi SDM 1 adalah dia harus bisa level managerial, connecting the dot. Yang kedua, level rantai pasokan itu harus dipelajari mulai dari riset dasar sampai nanti ada implementasi. Ini transisi energi. Ya. Infrastrukturnya ada nggak? Bahan bakar fosil ke bahan bakar berdasarkan baterai. Kemudian dari segi cost, pelanggan gimana? Konsumen. Atau terjadi shift dari paradigma, bisa saja. Harganya sedikit mahal, tapi naik sesuatu yang lebih hijau energinya, itu jadi keren, bisa aja. Ya, itu yang saya sebut connecting the dot. Ya. Jadi dari segi manajerial, pada level produksi, tadi saya katakan, saya ambil contoh ya, rumah makan, sampai pada riset development, perguruan tinggi, harus, berarti ini akan sustain. Karena kalau tidak, Indonesia akan jadi pasar lagi. Ya, nah ini kita karena peluangnya banyak. Ya, ada konflik geopolitik, yang ini menawarkan riset, ini menawarkan riset. Saya udah ngomong, nggak usah ngomong dari negara mana. Tapi itulah soft power. Ya, soft power itu digunakan adalah, oke, kamu ikut saya, ikut riset mau nggak? Oh ya, oke. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, ya ada ininya apa ya. Tapi kita ya udahlah, kita manfaatkan lah. Misalnya ada gajah sama gajah ya, lagi berselisih, pelanduk yang cerdik harus dapat mengambil manfaat. Terima kasih. Oke, saya mau encourage untuk discussion dari para speakers ini. Kita memanfaatkan waktu yang tersisa di sini. Jadi kita lihat 2024, the winter is coming, season 2 maybe. Jadi gimana kita mempersiapkan ini supaya Indonesia bisa pertumbuhan ekonominya tidak hanya sustainable, tapi juga lebih ajak, lebih mantep, lebih kuat begitu. Tadi kita sudah dengar dari Pak Arifin sudah apa yang dilakukan dan apa saja tantangannya. Pak Tiko juga bilang nih itu banyak peluang sebenarnya untuk berbicara pembiayaan. Profesor Ari juga bilang ternyata SDM kita sekarang jauh lebih dinamis, jauh lebih agility-nya ada di Indonesia. Kemudian juga ada inovasi digital. Apalagi nih yang dibutuhkan supaya kita tuh bisa lebih inovasi mungkin atau approach yang bisa lebih tangible supaya kita tuh bisa safe paling enggak for the next 5 years. Silakan, saya buka kesempatannya Pak Tiko, silakan. Baik, jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita pasca COVID 2 tahun terakhir banyak didrive oleh peningkatan ekspor dari komoditis ya, terutama nikel, coal dan CPO. Nah ini di tahun ini kalau kita lihat itu harga-harga komoditas mulai turun. Nah kita mulai benar-benar harus fokus kepada engine ekonomi yang lain yaitu household consumption dan investments. Jadi ini memang harus kita dorong supaya household consumption bisa tumbuh di atas 6%. Dan investment juga tumbuh di atas 10%. Nah ini memang perlu satu strategi khusus untuk household consumption. Sebenarnya peran daripada UMKM besar sekali karena sebenarnya di Indonesia ini 65% dari perusahaan itu adalah perusahaan UMKM dan itu menyerap hampir 90% tenaga kerja. Memang memperkuat daripada ekosistem e-commerce, ekosistem trading dan ekosistem pertanian itu penting sekali untuk meningkatkan kualitas
dan menaikkan kelas dari UMKM, baik melalui supply side-nya maupun juga dari sisi demand side-nya, termasuk pembiayaan kurnya. Jadi ini perlu kita dorong terus supaya UMKM-nya bisa naik kelas, bisa meningkatkan daya beli masyarakat, dan kemudian meng-create household consumption yang tumbuh lebih cepat. Dan kita mesti memperhatikan juga masyarakat di pendapatan menengah bawah supaya disupport terus dengan bansos dan penguatan dari sisi kekuatan sosialnya mereka. Nah, untuk sisi yang lokomotifnya investment, kita ada beberapa topik besar, tentunya hilirisasi menjadi salah satu topik untuk engine investment besar ke depan, tentunya dengan berbagai macam hilirisasi, mulai dari nikel, bauxite, aluminium, copper, dan sebagainya, ini engine besar untuk investment. Tapi juga jangan lupa juga kita memang harus kembali refocusing kepada manufacturing side. Karena manufacturing side kita, terutama yang padat karya, perlu ada insentif untuk bisa revive lagi, karena kita butuh employment besar. Jadi kita perlu juga program investment untuk meningkatkan industri padat karya manufaktur, tapi juga bagaimana industri manufaktur yang high end. Nah, ini industri manufaktur high end, kita bisa fokus misalnya ekosistem EV battery dan turunannya, mulai dari smelternya sampai dengan prekursor, katoda, anoda, battery pack. Tapi kemarin juga kita dari US ada kesempatan untuk dapat ruang untuk mengekspor semiconductor juga. Nah, ini perlu kita gali gimana industri yang high tech juga tumbuh, termasuk manufaktur menengah. Ini sebagai contoh, bisa saja industri seperti perkeretaapian, INKA, itu dengan demand dalam negeri, kita bisa membangkitkan ekosistem supply chain perkeretaapian, mulai dari produksi kereta apinya sampai berbagai macam produksi baja dan sebagainya. Nah, ini tentu kita selain tadi mendorong UMKM, memastikan daya beli masyarakat tumbuh dengan baik, tapi juga meningkatkan lokomotif investasi dan mendorong industri manufaktur padat karya. Ini saya rasa 3 hal yang memang perlu kita fokuskan untuk 5 tahun ke depan. Silakan, Prof. Ari. Dari SDM, ada yang harus dirubah. Jadi yang tadinya sifatnya adalah transfer pengetahuan, sekarang harus ke arah memecahkan masalah, problem solve. Jadi ujian itu tidak memindahkan buku teks ke kertas ulangan, tapi harus diarahkan ke pertanyaan yang sifatnya esai. Kalau perlu take home, karena yang dipentingkan itu adalah yang buku teks itu kan masa lalu, sekarang dia berpikir ke masa depan. Ya, jadi bukan berarti dia harus apal bab 1, bab 2, bab 3, tapi dia menggunakan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 untuk mencoba menyelesaikan masalah yang tidak ada babnya di dalam buku teksnya itu. Ini menimbulkan situasi ya, di mana nanti kalau dia SD, SMP, SMA, pada saat perguruan tinggi, pada situasi yang memerlukan connecting the dot ini, UKM perlu dibiayai. Dia harus pakai digital. Tiba-tiba ada yang, oh saya minta kopi Anda dong. Kompleks. Kalau sudah terlatih dari mulai tahap elementary school sampai ke atas, dia akan bisa melakukan transformasi lebih singkat. Ya. Kemudian satu lagi yang perlu dilakukan itu adalah simulasi dunia nyata. Ya, karena itu misalnya mengundang praktisi untuk memberikan pengajaran kuliah itu menjadi penting dalam situasi triple helix. Kemudian sebaliknya, guru atau dosen melihat ke industri. Mahasiswanya magang, ya. Siswanya magang. Jadi proses daripada pembentukan transformasi ekonomi ini terjadi dalam DNA-nya dia, tidak semata-mata instruksi, tapi memang sudah reaksinya memang seperti itu, ya. Nah, salah satu yang barangkali yang kita agak underestimate itu adalah cuti akademis bagi pengajar atau dosen yang diperlukan untuk dia upgrade. Ya, sabbatical istilahnya, kalau di perguruan tinggi. Ya. Itu 3 bulan, 5 minggu, segala macam, dia belajar dari luar. Karena bagaimanapun juga, ya, tidak ada pengalaman yang utuh, jadi harus saling belajar. Nah, yang seperti ini harus dijadikan sebagai syarat untuk misalnya dia bisa masuk ke tataran yang lebih tinggi. Ya, misalnya kalau di kami, menjadi lektor kepala terus guru besar gitu ya. Jadi apakah mendapat saya diundang invited speaker untuk satu conference di luar negeri? Ya. Waduh,
Ini suatu kehormatan. Saya diundang untuk 3 bulan riset di Tokyo University. Itu kehormatan. Ya, bukan hanya kehormatan, dia nanti bisa membawa ilmunya. Jadi butuh exposure yang lebih global untuk melihat. Dan mahasiswanya diajak dalam satu klaster. Ya. Karena kan mungkin yang dapat kehormatan cuma satu, tapi bagaimana dia bisa membawa dampak positif pada lingkungannya. Makanya di sini klaster-klaster penelitian ya, dan juga di sekolah-sekolah yang ya SD, SMP, SMA itu lebih ditekankan kepada kerjasama tim. Jadi nilai raport itu ya dia sendiri, tapi kalau kerja kan dia dengan orang lain. Jadi paper bersama, makalah bersama itu harus ada selain makalah yang dia sendiri. Di situ dia berinteraksi, mengembangkan leadership, mengembangkan kemampuan persuasi. Ya kadang-kadang harus ngalah ya, kadang-kadang saya ini yang benar. Tapi semuanya adalah menjadi satu kesatuan. Dan kalau mau disimulasi lagi, bisa jadi nanti dalam presentasi ada yang peer reviewer. Ya temannya juga, kelompok lain, nanti gantian. Jadi mensimulasi labor market yang sekarang sedang mengalami perubahan itu diperlukan dari sejak awal. Ya, karena nanti kalau enggak, ya itu seperti biasa, kecepatannya itu makin lama makin cepat ya. Jadi kita harus ancang-ancang, bukan berarti gapnya itu kemudian langsung tutup, tidak. Kita tujuannya closing the gap, ya, closing the gap. But if the gap is too wide, then we have problem. Ya. Belum lagi masalah productivity. Ya, itu yang tujuan kita untuk transformasi di pendidikan. Prof, Pak Arifin ini juga mungkin salah satu industri yang butuh SDM sangat berkualitas itu. Tapi Pak, kalau kita lihat ini bagaimana supaya kita lebih mantep gitu ke depannya, apa yang perlu diperbaiki lagi? Ya. Baik, terima kasih Andini. Jadi kita ini punya sumber daya alam yang menghasilkan revenue pendapatan yang sangat besar. Dan udah mulai terjadi peralihan, kalau tadinya oil gas menjadi sektor andalan, sekarang ini di sektor minerba yang jadi andalan. Nah, inilah yang memang, tapi value yang kita peroleh itu belum optimal. Jadi masih perlu dilakukan terus program-program proses hilirisasi sampai dia menghasilkan produk jadi. Ya, nah, apa yang bisa kita buat dari nikel sampai bisa menjadi baterai? Apa yang bisa bikin dari copper cathode sehingga bisa mendukung kebutuhan transmisi untuk pengaliran listrik? Apa yang bisa kita lakukan lagi dari aluminium dan lain sebagainya? Ini yang harus kita tumbuhkan industri hilirnya. Nah, kita mempunyai keunggulan demografi yang sangat potensial. Inilah yang harus kita pikirkan, bahwa kita harus mendorong program penilaian nilai tambah melalui proses hilirisasi untuk bisa merespon lapangan kerja buat generasi kerja muda kita. Nah, pasar kita harus bisa meng-create. Ya, pasar di luar negeri itu sudah, tapi kompetitif enggak produk kita. Untuk itu, untuk mencapai competitiveness, maka economic scale itu perlu di-create. Apa yang kita lakukan sekarang terkait dengan elektrifikasi? Ya, bagaimana kita bisa membangun demand? Kita menghitung bahwa saat ini Indonesia ini banyak menggunakan kendaraan motor beroda 2 yang jumlahnya lebih dari 120 juta unit. Ya, dan ini mengkonsum, kalau 1 liter per hari itu sudah menghabiskan kurang lebih 600.000 barrel ekivalen minyak. Kapan kita bisa mengganti ini? Ada 2 program percepatan produksi motor baru. Ini membuka potensi teknologi baru di industri yang memang bisa dikuasai oleh masyarakat industri kita. Kemudian apa yang kita lakukan dengan motor-motor yang sudah dipakai? Itu yang memang bisa kita bisa kembangkan nggak? Industri komponen. Dan yang paling penting lagi adalah kesadaran masyarakat. Kemudian pemerintah sudah memberikan insentif, dan ini harusnya bisa direspons.
Jadi kita bisa banyak meng-create ya market-market baru skala besar maupun skala kecil. Gas misalnya kita bisa ganti LPG dengan CNG. Nah, kemudian masyarakat juga bisa partisipasi ya. Kemudian kita bisa pasang jaringan gas masuk ke rumah-rumah tangga, bisa menggantikan dan bisa mereduce anggaran subsidi pemerintah. Dan anggaran ini ya yang memang bisa bergulir untuk bisa mengembangkan yang lain. Professor Watanabe, so maybe you can share more about innovation on digital space. So we have this existing program that we want to push forward that requires innovation, particularly on the digital space. So what do you think that we can do more regarding this? I think what is happening here in terms of innovation is quite successful deployment of new technology. I mean, IT technology and AI and cloud computing in the wide range of sectors in economy and society. And I think that will continue for years, maybe next 5 years. Deepening deployment IT technology and coming up with a new business model in agriculture and manufacturing supply chain, and healthcare, education, and other sectors. And one of the challenges, as previous speakers mentioned, that some of the gap, digital divide between the large companies and the MSME, small and medium-sized companies, to deploying the new technology. That's a challenge. And also human resource development is very important. If I may just say on the energy transition, as Pa Arifin mentioned, that it's a huge potential and many investors are coming here. Co-firing and CCUS and other huge potential for investment to facilitating energy transition toward a net zero target. So that is also another area for economic potential for next 5 or 10 years to come. And also carbon market and financial mechanism is very important, and that's a challenge. But I think new model is coming from here for how to finance energy transition and also to create a new system for carbon trading, both domestically and also regionally. And so geopolitics was mentioned, and so many investors outside are looking at the Indonesian market for the opportunity for investment, and they would like to increase their supply chain here in Indonesia. That's a huge potential and opportunity for this country. So we don't have to have a missed opportunity. Mungkin tanggapannya langsung dari Pak Mas Tiko, kemudian Pak Arifin dan Prof. Ari. Dari masukan-masukannya ini kita punya banyak sekali peluang, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus lebih dilakukan. Tadi seperti kata Profesor Watanabe, silakan. Kan kalau kita lihat di tahun 2021-2022 kemarin kita fokus recovery post-COVID ya. Kemudian tahun ini kita dengan konsolidasi fiskal, Bu Sri Mulyani, dengan konsolidasi moneter, kita bisa jaga stabilitas makro kita. Nah ke depan ini kita harus berubah dari recovery stability ke pro-growth. Nah pro-growth ini memang polisinya harus lebih mendorong untuk investasi dan menyediakan likuiditas yang cukup ke market. Nah untuk itu memang policy sektoral, mikronya jadi penting. Nah policy sektoral di sini tadi seperti dengan Pak Arifin, misalnya di minerba, bagaimana downstream minerba ini ekosistem investasinya bisa kita kasih insentif untuk orang investasi dari bukan hanya di midstream tapi sampai dengan ke downstream ya. Nah sebagai contoh misalnya di Freeport kita sekarang bangun smelter, kita bikin precious refinery metal dan juga untuk copper cathode harusnya nanti turun sampai dengan ke cable dan heavy industry di sana di Gresik sebagai contoh.
Nah untuk EV dengan ekosistem nanti baterai dan sampai dengan ke OEM-nya harusnya nanti supply chain untuk seluruh EV ekosistem yang mulai dari baja, kemudian wheel dan segala macamnya ini bisa tumbuh di Indonesia juga. Nah memang ini bagaimana kita bisa memetakan ekosistem-ekosistem tadi ini mulai dari ekosistem minerba, EV, kemudian nanti untuk transportasi dan sebagainya dan meng-create policy package yang memang pro investment dan pro growth di setiap segmen ini. Jadi ini memang pro growth ini perlu satu kebijakan yang lebih levelnya lebih mikro dan lebih cross sectoral karena bukan hanya dari kebijakan fiskal atau moneter aja tapi juga dari kebijakan sektoral yang perlu kita tajamkan. Nah kami di BUMN sudah memetakan beberapa ekosistem ini yang kita harapkan memang bisa menjadi engine untuk the next leap untuk kita bisa tumbuh ke 6% dan menjaga stability pertumbuhan sampai 5 tahun ke depan. Nah tapi di sisi lain juga bagaimana menjaga daya beli dan kekuatan UMKM kita juga penting. Nah perlu juga ekonomi-ekonomi yang meng-create fast return. Ini sebagai contoh tourism. Tourism salah satu contoh yang bisa meng-create ICOR-nya itu rendah karena kita investment 1 bisa dapat 5 cepat. Nah itu kita juga kemarin membangun tourism fund bersama Pak Sandi, Bu Sri Mulyani, kita bangun tourism fund untuk create event secara rutin dengan funding pemerintah supaya meng-create ekosistem untuk UMKM dan Horeca-nya bisa cepat recover dan tumbuh lagi. Jadi memang harus ada multi approach di masing-masing sektor dan kebijakan fiskal maupun intervensi pemerintah di masing-masing sektor harus tajam untuk meng-create multiplier effect yang cepat dan besar. Silakan Pak Arifin. Ya. Baik, Indonesia ini kalau dilihat dari sumber dayanya luar biasa, ya juga termasuk juga sumber energi bersih terbarukan. Jadi ini menjadi satu daya tarik untuk investor untuk bisa masuk ke sini. Kedua, geografi kita lokasinya juga pada lokasi yang strategis. Ketiga, kita memiliki keunggulan demografi yang ada. Nah, apa yang kita nggak punya? Sekarang banyak negara-negara ingin bekerja sama, tapi kita juga harus memilih. Kita harus mengarah ke arah mana yang memberikan nilai yang paling baik untuk bisa dikembangkan di negara ini untuk kesejahteraan kita ke depan. Ya, jadi kita punya inisiatif untuk energy hub ya, dengan ASEAN. Indonesia jangan berpikir hanya Indonesia yang 280 juta masyarakatnya, tetapi juga harus berpikir ke arah 700 juta masyarakat ASEAN juga merupakan potensi market. Apa yang nggak bisa dibikin di Indonesia? Ya kita punya energi bersih yang bisa menghasilkan hidrogen, kemudian juga green ammonia dan semua macam energi yang dibutuhkan masa depan. Dan ini harusnya bisa menjadi daya tarik investasi masuk. Baik, dan juga tentunya dipersiapkan SDM yang siap untuk diterima di tempat lapangan kerja yang nantinya akan semakin besar diharapkan. Terima kasih Bapak-Bapak. Please give a round of applause for our speakers for the first session. Saya diberikan informasi Presiden Republik Indonesia akan segera masuk ke dalam ruangan. Jadi acara saya kembalikan ke Alia. Silakan Alia. Andini Effendi, terima kasih banyak dan hadirin itulah tadi high level panel 1. Terima kasih untuk semua panelis dan tentunya juga untuk Andini yang sudah memimpin high level panel 1. Ya, tadi kita sudah saksikan bersama dialog sesi 1 high level panel dengan tema strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang menghadirkan tadi ada beberapa panelis seperti Menteri SDM Arifin Tasrif, kemudian Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryaatmojo, President of Economic Research Institute for Asian and East Asia, Profesor Tetsuya Watanabe, dan juga ada Rektor Universitas Indonesia Profesor Ari Kunchoro. Dan kita akan ulas seperti apa kira-kira tadi yang sudah disampaikan bersama. Sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Maesaro, ekonomi CNBC Indonesia Research. Halo, selamat pagi Mbak Esa. Selamat pagi Pak Sasa. Selamat pagi, sorry. Kenapa jadi pasang? Sorry. Ya. Pagi-pagi hari ini kita sudah menyaksikan bersama ya Mbak tadi beberapa hal yang sudah disampaikan beberapa panelis di sesi 1. Dan tadi kita juga sudah simak bersama terkait dengan transisi energi dan juga mendorong pemanfaatan EBT ini sebagai strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pandangan Mbak Esa seperti apa? Seperti kita sudah dengarkan tadi ya, mungkin dari Pak Arifin Tasrif, kemudian Pak Kartiko dan Pak Watanabe itu memang kita di Indonesia itu diberkahi dengan banyak sekali energi terbarukan yang mulai dari angin, matahari, dan mungkin panas bumi. Tapi persoalannya adalah EBT ini justru investasinya pun masih terbatas ya, dan realisasinya itu masih sangat tertatih-tatih. Kalau kita ingat itu ada
target yang sangat besar, bauran energi sekitar 25%, tapi sampai 2022 baru sekitar 12%. Akhirnya kita harus mengejar cukup besar ya, padahal kita targetnya sangat besar. Nah inilah yang harus diantisipasi. Kalau tadi bilang ada dua persoalan nih sebenarnya. Lagi-lagi demand and supply ya. Kalau kita lihat semuanya itu kan kalau hukum ekonomi demand and supply. Nah ini kan persoalannya ada di PLN sebagai distributornya bagaimana mampu memberikan supply dan seberapa mampu create demand ya. Karena apapun itu kalau kita lihat dari sebenarnya kalau dari PLN sendiri kan ada kenaikan dari EBT sendiri tapi memang tidak setinggi tidak secepat ini ya sebelumnya mungkin seperti targetnya. Dan kalau kita lihat kalau ada persoalan mungkin yang paling jadi bintang dalam beberapa tahun terakhir kan soal hilirisasi nih EV ya, dan Indonesia itu kan cadangan nikelnya terbesar dan ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri. Tapi ya itu lagi-lagi persoalannya adalah soal investasi ya. Karena kita ingat kalau hilirisasi itu satu smelter itu mahal sekali, mungkin sekitar 1 sampai 1-2 miliar dolar, berarti sekitar 18 triliunan. Akan dibutuhkan energi juga untuk menghidupkan smelter yang sangat besar juga. Artinya harus ada suplai listrik yang cukup di sana. Kemudian juga lagi-lagi soal membangun ekosistem EV-nya itu seperti apa sih untuk meng-create dari ekosistem listrik ya, untuk membangun dari mungkin permintaan mobil listrik, motor listrik, atau jadi kita supplier dari baterai global. Nah di sana itu mungkin memang kalau kita lihat sebenarnya data BKM itu sudah lumayan ya, karena realisasi hilirisasi ini kalau kita lihat Januari September itu sudah 266 triliun, artinya sudah loncat 25% dan untuk kuartal 3 aja 114 triliun. Sebenarnya investasi sudah masuk. Persoalannya adalah seberapa besar sih ini akan ditopang ke depannya, karena karena investasinya mahal. Apakah bank lokal kemudian mampu? Karena mungkin modalnya mungkin ada beberapa yang mengatakan mungkin cuma 4-5 bank nasional yang mampu ya. Nah, kita harus dicari dulu ini alternatif dari pembiayanya seperti apa, dan lagi-lagi harus demand-nya di-create ya. Kalau kita mungkin lagi-lagi menggantung kita membangun ekosistem EBT, EV dan listrik semuanya, tapi kemudian kita masih menggantungkan energi ke batubara, fuel itu juga akan mungkin tidak maksimal gitu. Tapi kalau melihat selain investasi yang tadi menjadi tantangan terkait dengan ekosistem sendiri, apakah memang ekosistem yang sudah dibangun di tanah air ini sudah on track Mbak dengan tujuan pemerintah? Harus kita memang sudah on track, walaupun ya kita harus memang ada kekurangan, tapi kita setidaknya sudah memulai jauh lebih baik ya, bahwa ada begitu banyak smelter yang dibangun. Kalau kita lihat di Maluku Utara, kemudian Sulawesi Tengah ada beberapa, kemudian juga di Gresik yang smelter dari Freeport itu ada kemajuan yang luar biasa ya, seperti itu kita lihat ya dari realisasi investasinya pun sudah sangat besar, ada lonjakan di sana, dan kita sudah serius mendatangkan investor-investor asing untuk masuk ya, karena yaitu ini kan investasi yang besar, jadi memang tidak bisa gegabah, dan saya rasa memang harus sebaiknya di roadmap-nya lebih jelas, karena agar ini bisnis berkelanjutan ya, tidak mungkin 1-2 tahun, tapi akan ada ke depan, dan Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah di sana, jadi kita juga harus optimis gitu. Oke, dengan prospek yang sangat cerah dan juga peluang yang begitu besar, apalagi kita dikaruniai sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Nah, tapi satu sisi kan sebetulnya ada beberapa bahan material yang tidak ada di Indonesia, sehingga kita lagi-lagi harus impor beberapa bahan tersebut. Nah, bagaimana upaya hal ini supaya kita bisa memaksimalkan terkait dengan Indonesia bisa mewujudkan ambisinya sebagai raja baterai dunia? Itu ya. Salah satu mungkin yang harus dilakukan adalah mendatangkan semakin banyak investor ya. Kalau kita sebenarnya Pak Jokowi pun sudah sangat rajin berkeliling ya untuk luar negeri menawarkan investasi di hilirisasi dan sudah mulai jalan. Jadi kalau memang kita juga ini kan bisnis yang supply chain yang sangat besar di global ya, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi memang harus ada kerjasama di global juga. Indonesia tidak bisa berdiri sendiri juga, harus ada mungkin supply chain dari lain, dan kita mungkin sangat diuntungkan karena ada begitu banyak sumber di sini, terutama nikelnya gitu. Oke, berbicara soal investasi, tadi Pak Wamen juga mengatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan kebanyakan komoditas. Nah, tapi sayangnya di era commodity boom ataupun pesta durian runtuh sudah usai, tentu saja ini kita harus mencari kira-kira sumber ekonomi growth engine yang baru begitu. Tadi disebutkan Pak Tiko terkait dengan konsumsi dan investasi. Pandangan Anda seperti apa, Esa? Sepakat ya, karena kalau kita lihat kekuatan Indonesia sebenarnya di konsumsi, karena konsumsi itu
kontribusinya sekitar 53 sampai 56% terhadap PDB, dan investasi ini juga lumayan besar dan diharapkan ini menjadi engine yang besar juga ya kepada kita. Seperti kalau diharapkan kan kalau investasi mungkin tumbuh 7%, ekonomi kita juga akan tumbuh lebih cepat. Kalau kita lihat konsumsi, dalam konsumsi kan banyak sekali, tidak hanya mungkin konsumsi makanan tapi konsumsi energi juga. Nah, ini yang mungkin perlu dibangun juga ya, konsumsi energi terbarukan masyarakat Indonesia itu ya. Jadi kalau kita semakin banyak menggunakan energi bersih, mungkin menggunakan banyak mungkin dari listriknya, mungkin dari kendaraannya, itu juga akan meng-create dari konsumsi listrik, kemudian juga akan membangkitkan investasi di sektor tersebut ya. Jadi konsumsi tidak terbatas pada makanan, pakaian, juga ini juga konsumsi terhadap energi. Ya, tadi di awal Mbak Esa juga sempat mention terkait dengan kita harus menciptakan sendiri demand-nya seperti apa. Nah, ya. tapi kalau melihat demand yang ada saat ini seperti apa sih Mbak Esa terkait dengan EV sendiri? Kalau mungkin kita ngomong sebenarnya dari luas dulu ya, mungkin karena memang kalau kita lihat permintaannya mungkin masih kurang, karena lagi-lagi itu kan memang mahal ya buat masyarakat Indonesia. Mungkin melihat, aduh mobil listrik mahal banget nih ya kalau dibandingkan mungkin mobil bersumber energi lainnya. Nah, dengan meng-create, kita juga ingat pemerintah juga sudah sebenarnya meng-create demand dengan memberikan banyak insentif ya kepada kendaraan listrik, dan juga mungkin kita ingat ada di motor listrik juga ada bebas pajak juga. Nah, ini meng-create demand-demand inilah yang akan membuat masyarakat mungkin lebih tertarik ya, karena mungkin kalau kita lihat, saya juga kaget ketika saya kemarin ke daerah juga, oh ternyata banyak sekali yang menggunakan motor listrik sekarang ya. Jadi Dulu tidak hanya terpusat di Jawa saja ya? betul Mbak? ya. Oke. Kalau kita lihat mungkin hal itu tidak terbayangkan mungkin bahkan 3 tahun lalu atau 5 tahun lalu itu ya, bahwa kita melihat begitu banyak motor listrik, mobil listrik, motor listrik, dan mungkin sepeda listrik di jalan. Tapi sekarang itu sudah hal yang umum, dan ini kalau kemudian demand-demand seperti ini berlanjut kepada mungkin ke listrik rumah tangga, kemudian juga mungkin yang lain, ini juga akan sangat membantu terhadap keberlanjutan transisi energi kita gitu. Artinya harus semakin dimasifkan gitu ya penggunaan Ya, ini. biar lebih murah ya, karena bagaimanapun kalau produksinya bisa lebih bagus itu biasanya akan lebih murah, dan mungkin di sektor industri juga bisa menggunakan dari MBT sendiri ya gitu. Hal lain yang juga didorong terkait dengan transportasi umum ya Mbak, ini kan juga betul saat ini sekali. juga cukup dimasifkan dan juga digencarkan penggunaan mobil transportasi umum berbasis electric vehicle gitu. Ini pandangan Mbak Esa seperti apa? Kalau kita lihat juga memang sebenarnya banyak ya, mungkin kalau kita Transjakarta, kemudian juga banyak sekali bahkan Gojek online itu juga sudah banyak menggunakan listrik ya. Nah, inilah yang kemudian saya bilang bahwa demand-nya memang harus di-create ya. Karena kalau kita tidak di-create dan tidak memberikan insentif dan lain-lain, itu orang tuh cintanya mungkin terhadap fosil yang lama terus nih, tidak move on ya. Sementara kita tahu bahwa EBT dan kemudian energi hijau itu sudah tren ke depan tuh akan ke sana. Kalau Indonesia tidak mempercepatnya itu akan ketinggalan. Oke, Mbak Esa, tadi juga kita simak bersama ya yang disampaikan dalam diskusi panel yang pertama. Tadi Profesor Tatsuya menyampaikan bahwa sebetulnya Indonesia diberkahi dengan adanya bonus demografi. Betul. Nah, bagaimana hal ini kita bisa memanfaatkan momentum bonus demografi ini supaya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045? Tentu saja ini keuntungan juga ya, karena mungkin kalau bonus demografi ini ada keuntungan generasi muda yang ingin hidup berubah nih dari kalau dulu kan isu transisi energi hijau itu belum terbayangkan oleh generasi-generasi lama. Nah, ini bonus demografi yang akan lebih banyak kelas menengah dan kemudian lebih muda, mungkin lebih sadar akan lingkungan, itu akan menjadi ujung tombak dari transisi energi kita, dan ini seharusnya diuntungkan karena ini juga akan terkait dengan SDM ya, karena salah satu tadi di catatan panelis adalah bahwa SDM ini yang masih menjadi salah satu persoalan dalam pengembangan EBT dan EV juga ya, karena untuk mencapai target yang besar itu juga SDM-nya juga harus pasti yang mumpuni juga. Nah, ini yang bonus demografi ini yang kemudian diharapkan mampu menopang itu kesadaran masyarakat yang semakin besar, kelas menengah yang semakin besar dan semakin sadar, itu yang akan membuat kita jalan ke sana Indonesia Emas bersama dengan transisi energi. Gitu. Apa PR yang patut kita jadikan concern gitu supaya Indonesia tidak melewatkan momentum bonus demografi ini atau tidak bisa memaksimalkan dengan baik, Mbak Esa? Yang pasti kualitas SDM-nya harus diperbaiki ya, karena kita ingat pendidikan itu adalah salah satu kuncinya, dan kesehatan juga, karena dua hal ini harus dimaksimalkan. Kalau kemudian bonus demografi besar, tapi rugi juga kalau kemudian generasi mudanya ini sakit-sakitan, kemudian mutu pendidikannya juga kurang ya. Nah, ini pendidikan inilah yang harus dikejar. Kalau
kualitas SDM-nya semakin besar, semakin bagus, ini juga akan menguntungkan banyak sektor industri ya. Sementara kalau pendidikannya tertinggal, justru akan jadi beban kemudian gitu. Oke. Karena tidak produktif yang pasti ya. Jadi memang produktivitas ini harus dipertahankan bahkan digenjot ya Mbak Esa Betul ya. sekali. Nah kemudian tadi di dalam diskusi panel yang pertama juga disebutkan UMKM ini kan menjadi backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah tapi sejauh ini bagaimana sih pandangan Anda terkait dengan UMKM yang bisa naik kelas dan kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan ataupun memaksimalkan UMKM Indonesia ini supaya betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan? Kalau kita lihat memang sekitar 90% ya dari pelaku usaha Indonesia itu UMKM, artinya mereka itu benar-benar bukan hanya backbone lagi nih ya, menjadi inti dari aktivitas bisnis di Indonesia, dan inilah yang mereka harus kita pemerintah rangkul, dan sebenarnya pemerintah juga sudah banyak memberikan insentif ya. Kalau kita ingat kemarin itu di masa pandemi pun banyak sekali insentif kepada UMKM, termasuk juga mungkin KUR, kemudian juga ada bantuan UMA, dan banyak sekali kredit-kredit yang lebih murah dan lebih terjangkau. Nah ini yang kemudian bisa dimanfaatkan. Kemudian juga pemerintah mendorong UMKM ini masuk ke e-commerce nih, biar lebih banyak jangkauan pasarnya juga, dan jangkauan pasar juga, kemudian melek teknologi juga, dan pemerintah juga mendorong agar ada inklusi keuangan ya, karena ini salah satu persoalan yang ada di UMKM kita itu inklusi, mungkin keuangannya, akses keuangannya itu tidak sebaik dari mungkin pelaku bisnis yang besar, padahal mereka itu kan butuh modal, butuh juga bantuan juga mungkin dari yang lain ketika ada perbantuan dari mungkin mereka masuk ke bisnis perbankan, mereka juga akan dimudahkan dengan berbagai macam keunggulannya gitu. Lebih cepat, mungkin transfer lebih cepat, mungkin akan lebih gampang juga masuk, ada jaminan juga untuk mendapatkan kredit gitu. Tapi sejauh ini apakah pemerintah betul-betul mendorong begitu terkait dengan akses pemanfaatan inklusi keuangan bagi para UMKM ini Mbak Esa? Kalau sebenarnya memang sudah banyak sekali ya, kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk KUR ya, ada mikro untuk kredit mikro juga, untuk yang kelas menengah juga, ini membuat mereka lebih masuk ke akses keuangan kita yang lebih kuat. Jadi istilahnya kalau mereka sudah masuk ke keuangan itu ada, mereka juga ada jaminan modal, ada lebih terpercaya bisnisnya juga ya, dan pemerintah juga mendorong semakin banyak UMKM ini yang e-commerce, ada masuk ke e-commerce, dan juga ada pelatihan-pelatihan ini yang memang harus didorong ke depan ya, dan itu memang harus terus digalakan gitu. Pendampingan sosialisasi supaya UMKM bisa naik kelas gitu ya, termasuk betul. dengan eranya digitalisasi saat Betul, ini. pemasaran ya, karena harus mencari pasar yang lebih luas, karena sekarang orang tuh belanjanya online banyak kan ya. Tapi bagaimana Mbak dengan Indonesia ini supaya bisa mendorong UMKM yang lebih banyak lagi supaya bisa go global? Yang pasti bahwa kita juga harus lihat nyontek para tetangga ya. Karena UMKM mungkin kalau kita salah satu yang menjadi kendala tentu saja pemasaran, dan mungkin kalau salah satu yang paling kecil adalah kemasan nih. Kalau kita lihat mungkin, saya mungkin lihat ya, kalau UMKM di luar, mungkin di Korea atau di Jepang itu dengan sangat lucu-lucu kemasannya, dan lebih untuk dijual dengan lebih gampang, dan permodalan lagi-lagi itu menjadi kunci, karena permodalan ini kalau mereka permodalan masuk bisa lebih besar, itu kan mereka akan kapasitas bisnisnya juga akan lebih luas, dan mungkin yang lebih bisa digalakkan adalah supply chain ya. Jadi UMKM ini mungkin mengikut ke UMKM. Jadi ada satu bisnis yang besar kemudian menjadi memiliki mata rantai yang besar kepanjang, misalnya mungkin dari sepeda ada dilempar ke ban yang kecil lagi ke mikro lagi apa, mungkin itu kan banyak sekali supply chain-nya sebenarnya bisa digerakkan di sana gitu. Oke, tadi kita sudah berbicara terkait dengan transisi energi, EBT, hingga UMKM. Nah dari segi SDM nih Mbak, bagaimana sih kita supaya bisa maksimalkan, tadi Mbak Esa juga sebenarnya sudah sempat mention ya, SDM yang berkualitas, pendidikan dan juga kesehatan. Tapi bagaimana sih supaya SDM yang ada ini betul-betul bisa memenuhi demand pekerjaan saat ini? Karena kan masih ada gap gitu Mbak, tadi disampaikan juga tadi dalam diskusi panel yang pertama. Itu ya mungkin salah satu yang perlu dibuka sebenarnya, karena pemerintah sudah seperti vokasi ya, membuka vokasi apa sih yang dibutuhkan, karena salah satu persoalan yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun tuh mismatch, nggak nyambung nih sebenarnya industrinya butuh apa, pendidikannya butuh apa. Nah ini yang harus sejalan nih sebenarnya, kebutuhan industri dan pendidikan tuh seperti apa sih, makanya harus up to date mulu ya, karena
sebenarnya kalau mungkin dulu tidak ada orang tuh di universitas belajar e-commerce ya, sekarang semuanya e-commerce. Kemudian juga mungkin kedepannya AI, kita juga sudah harus mengupayakan ke sana. Artinya bahwa pengembangan SDM juga harus sejalan dengan kebutuhan industrinya gitu. Harus ada adjustment, adaptasi Betul. terkait dengan tren-tren terkini Betul, di ya. tanah air dan juga yang dibutuhkan oleh Indonesia gitu ya Mbak. Nah kemudian terkait dengan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 nih Mbak Esa. Apalagi sih sebetulnya yang patut dioptimalkan begitu mengingat Indonesia saat ini kan sudah berusaha untuk memacu dari segi SDM, kemudian dari segi sektor-sektornya juga sudah didorong juga untuk bisa terakselerasi. Ini apalagi Mbak? Yang pasti harus dilihat lagi adalah manufakturnya ya, harus digenjot karena manufaktur itu bagaimanapun adalah tulang punggung dari kalau Indonesia mau maju. Salah satunya adalah harus punya industri yang sangat kuat ya, karena industri yang kuat itu bukan hanya akan menciptakan mungkin lapangan kerja yang lebih formal dan lebih maju juga. Kemudian kita akan ikut nih, yang paling penting adalah kita jangan tertinggal dari supply chain global nih, karena mungkin kita akan kalau Vietnam nih sudah mengambil mungkin dari jersey, dari elektronika, kita jangan bangga dengan dalam negeri sendiri ya, mungkin karena kita masyarakatnya besar, tapi kalau kita punya supply chain yang di global juga sangat besar, itu kan juga akan sangat menolong dan mendorong energi, maksud saya produksi industri-industri lain ya. Ini yang harus dikejar bahwa persoalan Indonesia ke dalam supply chain global itu masih rendah, dan ini yang harus didorong dari manufaktur ya. Kita lihat mungkin seperti dulu kita pernah maju di mungkin di tekstil, mungkin di elektronika. Nah, kita harus dibangkitkan lagi, dan industri dasarnya nih ya, baja juga jangan lupa ya, dan farmasi juga yang sangat dibutuhkan gitu.